Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiana dengan NIM 2012083. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Resources Information System Privacy and Security. Pengertiannya yaitu privacy dan keamanan dalam sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System mengacu pada praktik dan langkah-langkah yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk melindungi informasi dan data pribadi karyawan serta menjaga keamanan sistem yang digunakan untuk mengelola data tersebut. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System atau HRIS di perusahaan mandiri adalah alat penting untuk mengelola data karyawan dan informasi HR secara efisien. Privacy dan keamanan dalam HRIS sangat penting. Contoh-contohnya itu yang pertama, pengendalian akses. Hanya Departemen Sumber Daya Manusia dan manajemen senior yang memiliki akses penuh ke semua data karyawan di dalam sistem. Misalnya, HR Manager dapat melihat dan mengedit informasi pribadi karyawan, sementara atasan langsung hanya dapat melihat data yang relevan untuk tim mereka. Karyawan lain di luar Departemen HR memiliki akses terbatas yang sesuai dengan tugas mereka. Seorang karyawan tidak dapat mengakses data pribadi rekan kerjanya tanpa izin yang sesuai. Yang kedua, enskripsi data. Data pribadi karyawan seperti nomor KTP dienskripsi dalam sistem HRIS. Ketika informasi ini ditransmisikan melalui jaringan, seperti saat pendaftaran karyawan baru, data tetap terlindungi dengan enskripsi yang kuat. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Perusahaan mandiri telah mendefinisikan kebijakan keamanan yang jelas yang meliputi penekanan pada kerahasiaan data karyawan. Semua karyawan diwajibkan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Yang keempat, pelatihan karyawan. Setiap karyawan baru menjalani pelatihan mengenai bagaimana menggunakan HRIS dengan aman dan menghormati privasi rekan-rekan mereka. Mereka diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data karyawan. Yang kelima, audit rutin. Tim keamanan IT secara rutin melakukan audit sistem HRIS untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan atau akses yang tidak sah. Ini membantu mendeteksi potensi ancaman keamanan. Yang keenam, penghapusan data yang aman. Ketika seorang karyawan meninggalkan perusahaan, data pribadinya dihapus dari HRIS sesuai dengan kebijakan perusahaan. Penghapusan data dilakukan dengan aman dan tidak dapat dipulihkan. Di sini ada faktor-faktornya, itu yang pertama, faktor manusia. Kesadaran karyawan. Tingkat kesadaran karyawan tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data HRIS. Manajemen akses, bagaimana perusahaan yang mengelola izin akses karyawan ke HRIS. Pelatihan, tingkat pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk menggunakan sistem dengan aman. Yang kedua, faktor teknologi, enskripsi data. Penggunaan enskripsi data untuk melindungi data pribadi dalam sistem. Lalu sistem keamanan, efektivitas sistem keamanan pemulihan. Dan selanjutnya pemulihan data, kesiapan perusahaan dalam memulihkan data dalam situasi bencana atau kehilangan data. Yang ketiga, faktor kebijakan dan prosedur. Kebijakan keamanan, kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk mengatur keamanan dan privasi dalam HRIS. Lalu ada kebijakan penghapusan data, bagaimana data karyawan dihapus ketika tidak lagi diperlukan. Yang keempat, ada faktor lingkungan, hukum, dan regulasi. Regulasi privasi data. Regulasi privasi data yang berlaku di wilayah perusahaan seperti GDPR, HIPAA, atau peraturan privasi data setempat. Kepatuhan hukum. Sejauh mana perusahaan mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku. Yang kelima, faktor keuangan. Anggaran keamanan, ketersediaan anggaran untuk investasi dalam teknologi dan pelatihan keamanan HRIS. Biaya pemulihan bencana, sumber daya yang dialokasikan untuk rencana pemulihan bencana. Yang keenam, faktor teknologi terbaru. Kebaruan teknologi, kemampuan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam melindungi data HRIS. Kemampuan adaptasi, sejauh mana perusahaan dapat mengintegrasikan teknologi keamanan baru dalam sistem yang ada. Manfaat HRIS. Yang pertama, manfaat privasi. Lalu perlindungan hak privasi karyawan. Menerapkan privasi dalam HRIS membantu melindungi hak privasi karyawan, memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kepuasan karyawan.
Ketika karyawan merasa bahwa data pribadi mereka aman dan dijaga kerahasiaannya, ini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Manajemen privasi data yang baik memungkinkan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang privasi data yang berlaku, menghindari sanksi, hukum, dan denda. Lalu ada manfaat keamanannya, yaitu yang pertama perlindungan terhadap serangan. Keamanan yang kuat dalam era HRIS melindungi sistem dari serangan cyber seperti peretasan dan malware yang dapat merusak data dan operasi perusahaan. Yang kedua, integritas data. Keamanan data memastikan bahwa data HR yang tersimpan dalam sistem tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga data tetap akurat dan dapat diandalkan. Lalu selanjutnya ada kontinuitas bisnis. Dengan langkah-langkah keamanan yang baik, perusahaan dapat memitigasi risiko kehilangan data akibat bencana alam atau gangguan sistem, memastikan kelangsungan operasional. Tujuan HRIS yaitu ada tujuan privasi, perlindungan data karyawan, melindungi informasi pribadi dan data sensitif karyawan dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak pantas. Lalu selanjutnya ada kepatuhan regulasi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan undang-undang privasi data yang berlaku di wilayah operasionalnya, seperti GDPR, HIPAA atau peraturan privasi data setempat. Lalu selanjutnya penghormatan hak privasi karyawan, menghormati hak privasi karyawan untuk menjaga kepercayaan mereka dan mencegah pelanggaran hak-hak individu. Lalu ada tujuan keamanan, perlindungan terhadap serangan, melindungi HRIS dari serangan cyber, peretasan, dan ancaman keamanan lainnya yang dapat mengancam integritas dan ketersediaan data. Yang kedua ada kontinuitas operasional, menjaga kontinuitas operasional dengan memitigasi risiko kehilangan data akibat bencana alam atau gangguan sistem. Lalu selanjutnya ada integritas data, memastikan bahwa data HR yang tersimpan dalam sistem tetap akurat, tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada keamanan dan privasi sistem informasi SDM. Yang pertama, bisa membatasi dan mengendalikan akses. Lalu memberikan izin tertentu, memungkinkan para karyawan memeriksa catatan pribadi, memberikan akses ke bagian-bagian yang berbeda, dan menyusun kebijakan dan pedoman. Contoh perusahaan yang memakai sistem HRIS Privacy and Security yaitu yang pertama ada Coca-Cola. Coca-Cola adalah perusahaan minuman multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1886. Perusahaan ini memiliki lebih dari 80.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Coca-Cola menggunakan sistem HRIS Privacy and Security untuk melindungi data pribadi karyawannya. Sistem ini mencakup berbagai fitur keamanan seperti yang pertama, enskripsi data. Data karyawan dilindungi dengan enskripsi untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, otoritas pengguna. Hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses data karyawannya. Dan yang ketiga ada audit trail. Semua aktivitas akses data dicatat untuk keperluan audit. Lalu ada perusahaan Microsoft. Perusahaan teknologi lainnya seperti Microsoft memiliki komitmen kuat terhadap privasi data. Mereka telah mengembangkan sistem HRIS yang mematuhi peraturan privasi data yang berlaku dan menjaga privasi karyawan mereka. Lalu ada Procter & Gamble. Procter & Gamble atau P&G adalah perusahaan konsumen terkemuka dengan operasi global. P&G dikenal dengan komitmen mereka terhadap privasi data karyawan dan memiliki sistem HRIS yang canggih untuk mengelola data SDM mereka dengan aman. Lalu ada Johnson & Johnson, perusahaan kesehatan dan farmasi ini memiliki praktik keamanan informasi dan privasi data yang ketat. Mereka memiliki sistem HRIS yang dioptimalkan untuk melindungi data pribadi karyawan mereka. Lalu ada Bank of America. Institusi keuangan seperti Bank of America memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dan akan keamanan dan privasi data. Mereka telah mengembangkan sistem HRIS yang aman dan mematuhi regulasi keuangan serta peraturan privasi data. Lalu di sini ada jurnal referensinya. Di sini jurnal referensinya itu dari Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi atau JMC dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan sistem informasi, keamanan informasi, teknologi informasi dan network, atau Literature Review SIM, sistem informasi. Yang saya dapat dari jurnal tersebut yaitu keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Keamanan sistem informasi terdiri atas perlindungan harian yang disebut keamanan informasi atau information security dan persiapan-persiapan operasional. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis dengan pengaruh antara variabel untuk menggunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literatur review ini adalah yang pertama ada keamanan informasi yang berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi, lalu yang kedua teknologi informasi berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi, dan yang ketiga ada network berpengaruh terhadap keamanan sistem informasi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.